Kisah pertama, shift malam pertama di tambang batu bara. Aku mulai bekerja di tambang itu saat usiaku 25 tahun. Lokasinya jauh dari kota, dikelilingi hutan dan jalan tanah yang hanya bisa dilewati truk besar. Sinyal ponsel hampir tidak ada. Dari awal semua orang bilang hal yang sama. Kerja di sini itu soal mental, bukan cuma tenaga. Hari pertamaku dihabiskan dengan orientasi singkat. Mandor hanya menjelaskan soal keselamatan, rute kerja, dan jadwal shift. Tidak ada pembahasan soal cerita aneh. Tidak ada larangan aneh. Semuanya terdengar normal. Sampai akhirnya aku ditempatkan di shift malam. Malam pertama, aku ditugaskan mendampingi operator senior di area lorong lama. Lorong yang katanya jarang dipakai karena jalurnya sudah tidak efisien. Lampu-lampu di sana lebih redup dibanding area lain. Udara terasa lebih berat, dan suara mesin bergema dengan cara yang aneh. Mandor hanya berpesan singkat sebelum kami masuk. Ikuti jalur, jangan memisahkan diri, dan kalau dengar apapun, fokus kerja saja. Aku tidak bertanya lebih jauh. Kupikir itu hanya nasihat standar. Sekitar pukul 11 malam, operator senior itu dipanggil lewat radio untuk membantu di titik lain. Aku ditinggalkan sendirian selama beberapa menit. Awalnya aku baik-baik saja. Mesin berjalan normal, indikator stabil. Namun setelah beberapa menit, aku mulai menyadari sesuatu. Ada suara langkah. Bukan gema sepatuku. Langkah itu datang dari arah lorong yang tidak kami gunakan. Ritmenya pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa tergesa. Aku berdiri, menyorotkan senter ke arah sana. Lorong itu kosong, gelap, tidak ada siapapun. Aku kembali ke pos, mencoba fokus. Beberapa saat kemudian, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Aku menoleh cepat, tetap tidak ada siapa-siapa. Aku mulai berpikir mungkin itu hanya bunyi struktur tambang. Tapi ada satu hal yang membuatku tidak nyaman. Langkah itu berhenti ketika aku menoleh. Ketika operator senior kembali, aku menceritakan apa yang kudengar. Ia tidak terkejut, tidak juga tertawa. Ia hanya berkata pelan, "Kalau sendirian di lorong lama, jangan terlalu sering nengok ke belakang." Aku bertanya kenapa. Ia tidak menjawab, hanya menepuk bahuku dan menyuruhku fokus kerja. Menjelang akhir shift, aku harus melakukan pengecekan terakhir di titik ujung lorong. Saat berjalan ke sana, aku merasa seperti diikuti, tapi kali ini aku tidak berani menoleh. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu yang membuat kakiku berhenti. Di tanah berdebu, ada jejak langkah. Bukan jejak sepatuku. Arahnya sejajar denganku, lalu berhenti tepat di belakang pos tempat aku berdiri tadi. Tidak ada jejak yang kembali. Aku menelan ludah, menyalakan radio dan meminta izin kembali lebih cepat. Suaraku bergetar, tapi aku berusaha terdengar normal. Di mes malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat satu hal yang baru kusadari. Sejak awal shift, aku tidak pernah mendengar suara langkah menjauh. Yang ada hanya mendekat, lalu diam. Dan besok malam, aku dijadwalkan kembali ke lorong yang sama. Aku kembali ke lorong itu keesokan malamnya. Sepanjang hari, aku mencoba meyakinkan diri bahwa kejadian semalam hanyalah efek kelelahan. Kerja malam, tempat baru, dan rasa canggung sebagai pekerja baru, semuanya masuk akal. Namun, begitu matahari tenggelam dan truk-truk mulai berjejer masuk ke area tambang, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Sejak turun dari mes, aku menyadari ada yang berbeda. Beberapa pekerja senior menatapku lebih lama dari biasanya. Bukan tatapan ramah, juga bukan tatapan sinis. Lebih seperti memastikan sesuatu. Seolah mereka ingin bertanya, tapi memilih diam. Saat briefing malam, Mandor membagi tugas. Namaku disebut lagi untuk area lorong lama. Sebelum aku sempat bereaksi, seorang pekerja senior berdiri dan berkata, "Dia masih baru, apa tidak sebaiknya?" Mandor langsung memotong. "Sudah saya atur,
Nada suaranya tegas, tidak ada yang berani melanjutkan. Aku berjalan menuju lorong dengan perasaan berat. Kali ini, aku tidak sendirian. Ada satu pekerja lain bersamaku, pria paruh baya yang sudah bertahun-tahun bekerja di sana. Sepanjang jalan, ia hampir tidak berbicara. Baru ketika kami sampai di depan lorong lama, ia berhenti dan menatapku. "Saya mau bilang satu hal," katanya pelan. "Di sini ada aturan yang tidak pernah ditulis." Aku menunggu. "Kalau kamu dengar suara aneh, anggap saja itu suara mesin. Kalau kamu merasa diperhatikan, fokus ke pekerjaan. Dan yang paling penting, jangan pernah menyebutkan apapun yang kamu lihat di lorong ini saat sedang bekerja." Aku bertanya kenapa. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk dinding tambang dengan punggung tangannya, lalu berkata, "Karena tempat ini tidak suka diperhatikan." Kami bekerja dalam diam. Suara mesin, getaran tanah, dan lampu-lampu redup menjadi teman satu-satunya. Namun semakin lama, aku menyadari sesuatu yang mengganggu. Rekan kerjaku tidak pernah berdiri membelakangi lorong kosong. Kemanapun ia bergerak, tubuhnya selalu menghadap ke arah yang sama. Sekitar pukul 1 dini hari, radio kami mengeluarkan suara statis singkat. Lalu terdengar suara sangat pelan, seperti seseorang berbicara terlalu dekat dengan mikrofon. Aku mengangkat radio. "Halo?" Tidak ada jawaban. Rekan kerjaku langsung menurunkan tanganku. "Jangan dibalas," katanya cepat. Aku bertanya suara apa itu. Ia menarik napas panjang. Kadang radio menangkap hal yang bukan untuk kita. Tak lama setelah itu, ia dipanggil mandor untuk membantu di area lain. Sebelum pergi, ia menatapku lama sekali. "Kamu jangan pindah dari sini, dan apapun yang terjadi, jangan ikut siapapun." Aku berdiri sendirian lagi. Kali ini, aku tidak mendengar langkah. Yang ada justru suara napas. Sangat dekat, seolah seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku bisa merasakan udara di tengkuku berubah, lebih dingin, lebih berat. Tanganku gemetar di atas panel kontrol. Aku ingin menoleh, tapi kata-kata rekan kerjaku terngiang di kepala. Radio di pinggangku kembali berbunyi. Namun kali ini, suara itu menyebut namaku. Bukan suara mandor, bukan suara rekan kerja manapun. Aku membeku. Suara itu memanggil sekali lagi, lebih pelan, lebih dekat. Aku tidak menjawab, aku tidak bergerak. Aku hanya menatap lampu indikator di depanku, berharap shift ini cepat berakhir. Beberapa menit kemudian, semua kembali sunyi. Saat rekan kerjaku kembali, wajahnya pucat. "Kamu dengar sesuatu?" tanyanya. Aku mengangguk. Ia menutup mata sebentar, lalu berkata, "Berarti sekarang tempat ini sudah sadar kamu ada." Malam itu sebelum tidur, aku menyadari satu hal yang belum terpikir sebelumnya. Tidak satupun pekerja senior pernah memanggilku dengan namaku. Tapi sesuatu di lorong itu tahu siapa aku. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Bukan hal besar, bukan kejadian dramatis. Justru perubahan kecil yang kalau diceritakan ke orang lain mungkin terdengar sepele. Seperti posisiku di jadwal kerja. Tanpa ada pemberitahuan, namaku selalu muncul di kolom lorong lama. Aku tidak pernah lagi ditempatkan di area lain. Ketika aku tanya ke mandor, ia hanya berkata, "Kamu sudah cocok di sana." Nada suaranya datar, tidak memberi ruang untuk diskusi. Malam-malam berikutnya, aku jarang bekerja berdua. Selalu ada alasan kenapa rekan kerjaku harus pindah lebih dulu. Mesin bermasalah, kekurangan orang, atau panggilan mendadak lewat radio. Aku kembali sendirian. Namun kali ini, aku tidak mendengar suara apapun. Justru ketiadaan suara itu yang membuatku gelisah. Di lorong itu, biasanya selalu ada bunyi. Mesin, angin, getaran kecil. Tapi pada malam tertentu, semuanya terasa diredam. Seolah lorong itu menahan nafas. Suatu malam, aku menyadari lampu indikator di panel kontrol berubah urutannya. Aku yakin betul aku tidak memindahkannya. Aku selalu mengikuti prosedur yang sama, urutan yang sama. Kupikir mungkin aku lelah. Namun keesokan malamnya, hal yang sama terjadi lagi. Bukan cuma lampu,
Peralatan kecil di mejaku, buku catatan, senter, sarung tangan, tidak lagi berada di posisi semula. Bergeser sedikit, tapi cukup untuk terasa salah. Aku mulai menandai posisiku sendiri. Setiap akhir shift, aku meletakkan senter sejajar dengan tepi meja. Aku memastikan buku catatan tepat di bawah panel. Dan setiap kali aku kembali, posisi itu berubah. Tidak jauh, hanya beberapa sentimeter. Aku berhenti melaporkannya. Aku tahu, kalau aku bicara, jawaban yang kuterima hanya akan membuatku terdengar seperti orang yang tidak siap kerja malam. Malam keempat di minggu itu, radio kembali mengeluarkan suara statis. Bukan panggilan, bukan suara jelas. Hanya seolah ada seseorang yang menahan tombol bicara terlalu lama. Aku tidak menyentuh radio, aku hanya mendengarkan. Di tengah statis itu, ada suara lain. Bukan suara orang berbicara, lebih seperti suara orang berpikir keras, napas pendek, terputus-putus. Aku menatap lorong kosong di depanku. Lampu-lampu di sana menyala stabil, tidak berkedip. Tapi bayangan di dinding terlihat sedikit lebih panjang dari biasanya. Aku menoleh ke jam. Masih 2 jam sebelum pergantian shift. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sendirian. Bukan karena ada suara atau gerakan, tapi karena perasaan diperhatikan dengan sabar. Seolah ada sesuatu yang tidak terburu-buru, tidak ingin menakutiku, hanya ingin aku sadar bahwa ia ada. Aku teringat ucapan pekerja senior itu, tempat ini tidak suka diperhatikan. Malam itu aku memutuskan melakukan satu hal yang belum pernah kulakukan sebelumnya. Aku tidak melihat lorong sama sekali. Aku bekerja dengan pandangan lurus ke depan, tidak menoleh, tidak menengok bayangan, tidak memeriksa sudut gelap. Aku memperlakukan lorong itu seperti dinding biasa. Beberapa menit kemudian, aku merasakan perubahan. Udara di sekitarku terasa lebih berat. Lampu di panel meredup sesaat, lalu kembali normal. Dan dari belakangku, terdengar suara yang sangat pelan. Bukan langkah, bukan nafas. Seperti kain yang bergesekan dengan tanah. Aku menutup mata. Tanganku mencengkram meja. Suara itu berhenti, tepat ketika aku berhenti bernafas. Saat pergantian shift akhirnya tiba, aku berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun. Aku bisa merasakan sesuatu mengikuti sampai batas lorong, lalu berhenti. Di mes, seorang pekerja lama duduk di sampingku tanpa diminta. "Kamu mulai sadar ya? Kalau kamu bertahan, jangan melawan, jangan juga terlalu patuh." Aku bertanya apa maksudnya. Ia hanya berkata, "Tempat ini sedang mengenalimu, dan itu tidak selalu berakhir buruk, asal kamu tahu kapan harus diam." Malam itu aku tidak tidur. Aku menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari semua suara dan bayangan itu. Aku mulai terbiasa, dan entah kenapa, itu terasa seperti yang diinginkan lorong itu sejak awal. Aku tidak berniat melanggar aturan apapun malam itu. Sejujurnya, aku bahkan tidak yakin aturan itu benar-benar ada. Tidak pernah ditulis, tidak pernah diumumkan secara resmi. Semuanya hanya potongan kalimat, peringatan setengah hati, dan sikap diam para pekerja lama. Namun, justru karena itulah, aku mulai lengah. Malam itu jadwalku sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ditemani 2 orang pekerja sekaligus. Salah satunya masih baru sepertiku. Yang lain sudah cukup lama bekerja, tapi bukan orang yang biasa berada di lorong lama. Kami bertiga bekerja seperti biasa. Suasana terasa lebih ringan. Ada percakapan singkat, tawa kecil. Untuk sesaat, lorong itu kembali terasa seperti tempat kerja biasa. Aku mulai berpikir, mungkin selama ini aku terlalu membesar-besarkan semuanya. Sekitar tengah malam, pekerja baru itu menunjuk ke arah lorong kosong. "Mas, itu memang lorong yang gak dipakai ya?" Aku hampir menjawab iya begitu saja. Tapi entah kenapa, aku teringat semua nasihat yang pernah kudengar. Tentang tidak membicarakan lorong itu, tentang tidak menyebut apapun yang terlihat. Namun, sebelum aku sempat menahan diri, aku berkata, "Iya, tapi kadang suka ada suara dari sana." Begitu kalimat itu keluar, udara di sekitar kami terasa berubah. Bukan angin, bukan suara, hanya tekanan.
Pekerja lama menoleh cepat ke arahku. Wajahnya langsung tegang. "Kamu jangan ngomong begitu di sini," katanya pelan tapi tegas. Aku ingin menertawakannya, menganggapnya berlebihan. Tapi saat itu, lampu di lorong kosong meredup bersamaan. Tidak mati, hanya sedikit lebih redup dari sebelumnya. Pekerja baru itu tertawa kecil. Mungkin kabelnya. Tapi tawanya terdengar dipaksakan. Kami melanjutkan pekerjaan. Tidak ada kejadian besar. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan yang bergerak. Justru itulah yang membuatku merasa tidak tenang. Beberapa menit kemudian, pekerja baru itu berdiri. "Saya mau ke ujung sana sebentar," katanya. Pekerja lama langsung menggeleng. "Jangan sendirian." "Sebentar saja," jawabnya santai. Aku ragu. Aku ingin menahannya, tapi tidak tahu harus bilang apa. Tidak ada alasan logis. Akhirnya aku membiarkannya pergi. 5 menit berlalu. 10 menit. Radio kami tetap sunyi. Pekerja lama mulai gelisah. Ia mencoba memanggil lewat radio. Tidak ada jawaban. Aku menatap lorong yang dituju pekerja baru itu. Lampu-lampu di sana menyala, tapi terasa lebih jauh dari biasanya. Akhirnya, kami memutuskan menyusul. Kami tidak menemukan apapun di ujung lorong. Tidak ada tanda-tanda orang lewat. Tidak ada peralatan tertinggal. Seolah ia tidak pernah berjalan ke sana. Aku memanggil namanya. Suara pantulanku terdengar aneh, seperti tertahan di dinding. Saat itulah, radio di pinggang pekerja lama berbunyi. Suara pekerja baru itu terdengar. "Tenang. Saya di sini," katanya. "Saya cuma berdiri sebentar." Kami saling berpandangan. "Di mana?" tanya pekerja lama. Jawabannya datang setelah jeda singkat. "Di tempat yang tadi kamu bilang." Jantungku berdegup keras. Pekerja lama menekan tombol radio dengan tangan gemetar. "Kamu jangan bergerak, jangan lihat apapun, kami ke arahmu." Tidak ada jawaban setelah itu. Kami berjalan cepat, hampir berlari. Namun semakin kami melangkah, lorong itu terasa memanjang. Lampu-lampu seolah menjauh satu sama lain. Saat akhirnya kami melihatnya, ia berdiri membelakangi kami. Ia berdiri tepat di depan dinding batu. Tidak ada jalur, tidak ada lorong. Seolah ia berdiri menghadap sesuatu yang tidak bisa kami lihat. "Hei," panggilku pelan. Ia menoleh perlahan. Wajahnya normal. Tidak ada luka, tidak ada ekspresi aneh. Namun matanya terlihat kosong, seperti orang yang baru terbangun dari mimpi panjang. "Kalian dengar juga?" tanyanya. Kami bertanya dengar apa. Ia mengerutkan kening. "Yang manggil nama saya?" Dari dalam. Kami membawa dia kembali. Sepanjang jalan, ia diam. Malam itu ia dipulangkan lebih awal. Keesokan harinya, namanya hilang dari jadwal kerja. Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan. Seolah ia memang tidak pernah menjadi bagian dari tim. Pekerja lama menatapku sebelum pergi. "Kamu sudah melanggar. Bukan dengan masuk ke tempat itu, tapi dengan membicarakannya." Malam itu aku menyadari satu hal yang membuatku sulit bernafas. Lorong itu bukan hanya mendengar, ia mengingat. Dan sekarang, aku yakin, aku sudah tercatat. Setelah malam itu, aku mulai berpikir untuk keluar. Bukan karena takut semata, tapi karena ada sesuatu yang berubah dalam caraku berada di tempat itu. Aku tidak lagi merasa seperti orang yang datang untuk bekerja. Aku merasa seperti seseorang yang sedang diuji. Namun keluar dari tambang itu tidak semudah yang kubayangkan. Aku mengajukan permohonan pindah shift, ditolak. Aku meminta rotasi area kerja, ditunda. Aku bahkan sempat mengutarakan keinginan cuti lebih awal. Mandor hanya menatapku lama, lalu berkata, "Tunggu dulu, sekarang belum waktu yang tepat." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Belum waktu yang tepat. Malam-malam berikutnya, lorong lama terasa berbeda. Bukan lebih gelap, bukan lebih sunyi, tapi lebih
akrab. Lampu-lampu jarang bermasalah ketika aku bertugas. Mesin berjalan stabil. Bahkan radio jarang menangkap suara statis. Semua terasa terlalu normal, seperti tempat itu sedang berusaha membuatku nyaman. Namun, setiap kali aku hampir lupa, ada hal kecil yang mengingatkanku. Seperti jejak kaki di tanah berdebu yang muncul di samping jejak sepatuku. Selalu sejajar, tidak pernah mendahului, tidak pernah tertinggal. Atau bayangan di dinding yang sedikit lebih tinggi dari bayanganku sendiri, mengikuti gerakanku dengan jeda yang terlambat sepersekian detik. Aku tidak membicarakannya dengan siapapun. Aku belajar diam. Dan entah kenapa, setiap kali aku diam, suasana menjadi lebih tenang. Suatu malam, seorang pekerja lama mendatangiku saat istirahat. Ia duduk tanpa berkata apa-apa selama beberapa menit. Lalu bertanya, "Kamu masih dengar suara itu?" Aku menggeleng. Ia mengangguk pelan. "Berarti kamu sudah mulai diterima." Kata diterima membuat perutku terasa dingin. Ia melanjutkan, "Dulu ada orang yang tidak sabar. Dia terus bertanya, terus melawan, terus ingin bukti. Sekarang, namanya cuma jadi cerita yang tidak pernah selesai." Aku bertanya apa maksudnya. Ia berdiri, menepuk bahuku dan berkata, "Tempat ini tidak butuh banyak orang, tapi ia selalu memilih beberapa." Malam terakhirku di lorong lama datang tanpa peringatan. Aku sedang melakukan pengecekan rutin ketika radio berbunyi. Bukan statis, bukan suara aneh, suara mandor. "Kamu boleh keluar lebih awal malam ini." Aku terdiam. Ini pertama kalinya aku diizinkan pergi lebih cepat tanpa alasan jelas. Aku membereskan peralatan dan berjalan menuju pintu keluar lorong. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan di belakang. Bukan secara fisik, tapi seperti keraguan. Saat hampir keluar, aku berhenti. Tanpa sadar, aku menoleh ke belakang. Lorong itu kosong. Tidak ada bayangan, tidak ada jejak tambahan. Namun, aku merasakan sesuatu yang jelas. Rasa kekecewaan. Bukan kemarahan, bukan ancaman. Seperti seseorang yang ditinggalkan tanpa pamit. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi ditugaskan ke lorong lama. Beberapa minggu kemudian, permohonan pindahku disetujui. Aku keluar dari tambang itu, tanpa acara perpisahan. Namun sampai sekarang, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali aku bekerja di tempat sunyi, setiap kali aku berdiri terlalu lama membelakangi ruang gelap, aku merasakan hal yang sama. Bukan ketakutan, tapi perasaan bahwa aku pernah menjadi bagian dari sesuatu, dan sesuatu itu masih mengenaliku. Kisah kedua, kamar yang selalu kosong. Mes tempatku tinggal berada agak jauh dari area kerja utama. Bangunannya memanjang, 2 lantai, dicat warna pucat yang sudah mulai pudar. Pada siang hari, tempat itu terlihat biasa saja, bahkan terasa membosankan. Masalahnya selalu muncul saat malam. Setelah pindah dari tambang sebelumnya, aku ditempatkan di lokasi baru. Jenis tambangnya berbeda, tapi sistem kerjanya hampir sama. Shift panjang, malam hari lebih sering, dan sebagian besar waktu dihabiskan jauh dari keramaian. Hari pertama, aku diberi kamar di lantai 2, nomornya 214. Petugas mes menyerahkan kunci sambil berkata, "Kalau bisa, jangan pindah kamar sendiri." Aku mengangguk, mengira itu hanya aturan umum. Kamar 214 tepat bersebelahan dengan kamar 215. Pintu kamar itu selalu tertutup. Tidak ada papan nama, tidak ada suara. Aku bertanya, apakah kamar itu terisi? Petugas mes menjawab singkat, "Kosong." Malam pertama berjalan normal. Aku tidur cepat karena lelah. Namun sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun oleh suara pintu. Bukan pintuku. Suara itu datang dari sebelah, kamar 215. Seperti suara pintu dibuka pelan, lalu ditutup kembali. Aku menunggu suara langkah,
Tapi tidak ada apa-apa setelah itu. Kupikir mungkin ada pekerja baru yang belum kukenal. Keesokan paginya, saat sarapan, aku bertanya ke rekan-rekan lain. Kamar sebelah saya sudah terisi ya? Mereka saling pandang. Salah satu dari mereka berkata, kamar 215 memang selalu kosong. Kata selalu membuatku berhenti mengunyah. Malam kedua, aku sengaja terjaga lebih lama. Sekitar pukul 1, aku mendengar suara yang sama. Pintu sebelah dibuka. Pelan. Hati-hati. Aku bangkit dari tempat tidur dan mendekat ke pintu kamarku. Aku tidak membuka, hanya menempelkan telinga ke kayu pintu. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara napas. Hanya kesunyian yang terasa terlalu dekat. Aku membuka pintu kamarku sedikit. Lorong kosong, lampu menyala normal. Pintu kamar 215 tertutup rapat. Aku kembali tidur dengan perasaan tidak nyaman. Malam ketiga, kejadiannya berubah. Aku terbangun bukan oleh suara pintu, tapi oleh suara kursi. Seperti kursi digeser perlahan dari arah kamar sebelah. Kamar 215. Aku duduk di tempat tidur menatap dinding yang memisahkan kamar kami. Dinding itu terasa lebih tipis malam itu. Aku bahkan bisa mendengar sesuatu seperti orang duduk lalu berdiri kembali. Aku mengetuk dinding 1 kali. Suara itu berhenti. Aku menunggu balasan. Tidak ada. Besoknya, aku memberanikan diri bertanya ke petugas mes yang berbeda. Kenapa kamar 215 tidak pernah dipakai? Ia menatapku lama, terlalu lama. Karena biasanya yang pindah ke situ tidak betah, katanya akhirnya. Aku bertanya maksudnya. Ia hanya berkata, kalau bisa, anggap saja kamar itu memang tidak ada. Malam keempat, aku tidak mendengar apapun. Justru itulah yang membuatku terbangun berkali-kali. Sekitar pukul 3, aku merasa ada sesuatu yang salah. Bukan suara, bukan gerakan, tapi perasaan bahwa aku tidak sendirian terjaga. Aku melirik ke arah pintu, dan saat itulah aku melihat bayangan. Bukan bayangan di lorong, bayangan di bawah pintuku sendiri. Seperti ada seseorang berdiri tepat di depan pintuku, namun tidak mengetuk. Aku menahan napas. Bayangan itu diam lama sekali, lalu perlahan menjauh. Beberapa detik kemudian, terdengar suara pintu kamar 215 dibuka dan ditutup kembali. Paginya aku meminta pindah kamar. Petugas mes mengangguk tanpa bertanya alasan. Ia hanya berkata, biasanya orang minta pindah setelah seminggu. Aku berkata aku tidak ingin menunggu selama itu. Ia menatapku dan berkata pelan, berarti kamu cepat sadar. Saat aku mengemasi barang, aku menyadari sesuatu yang membuat tanganku berhenti bergerak. Di meja kecil dekat tempat tidur, ada bekas lingkaran cangkir. Padahal aku tidak pernah minum apapun di kamar malam itu. Dan cangkirku masih berada di tas. Aku akhirnya pindah kamar ke lantai 1. Nomornya 108. Jauh dari kamar 215. Lorongnya lebih ramai, dekat ruang makan, dan tidak terlalu sunyi di malam hari. Secara logika, aku seharusnya merasa lebih aman. Namun rasa tidak nyaman itu tidak langsung hilang. Malam pertama di kamar baru, aku tidur dengan lampu menyala. Bukan karena takut gelap, tapi karena aku ingin memastikan tidak ada bayangan aneh di bawah pintu. Aku terbangun beberapa kali hanya untuk memastikan semuanya normal. Dan memang, semuanya normal. Terlalu normal. Paginya, saat sarapan, seorang pekerja duduk di depanku. Wajahnya terlihat lelah, tapi ramah. Kami mengobrol ringan sampai akhirnya ia bertanya, "Kamu yang dari kamar 214 ya?" Aku mengangguk. Ia menurunkan suaranya. "Berarti kamu tetangga terakhir kamar itu." Aku bertanya maksudnya. Ia mengaduk kopinya pelan. "Sebelum kamu, ada satu orang di kamar 214. Dan sebelum dia, ada satu lagi. Tapi semuanya tidak pernah bertahan lama." Aku bertanya kemana mereka pindah. Ia menggeleng. "Bukan pindah kamar,
pindah lokasi. Ada juga yang berhenti kerja. Aku menceritakan tentang suara-suara dari kamar 215. Ia tidak terlihat kaget. Ia justru mengangguk pelan, seolah mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia duga. Dulu kamar itu ditempati satu orang, katanya. Dia kerja di bagian pemantauan malam. Aku langsung teringat pada suara kursi dan langkah pelan yang pernah kudengar. Orangnya pendiam, jarang ikut kumpul, tapi setiap malam dia selalu bangun jam yang sama. Jam 2. Aku menelan ludah. Awalnya dikira dia cuma susah tidur, tapi lama-lama orang sadar dia seperti sedang menunggu sesuatu. Aku bertanya apa yang ia tunggu. Ia menggeleng. Tidak ada yang tahu, karena dia tidak pernah cerita. Suatu malam, kata pekerja itu, orang tersebut tidak ikut apel pagi. Pintu kamarnya terkunci dari dalam. Petugas mes membuka paksa karena khawatir. Tidak ada orang di dalam. Barang-barangnya rapi. Tas ada, sepatu ada. Tapi tempat tidurnya terlihat seperti baru saja ditinggalkan. Sejak saat itu, kamar 215 dikosongkan. Aku bertanya kenapa tidak dipakai lagi saja. Ia menatapku. Karena setiap kali ada yang menempati kamar sebelahnya, kamar itu mulai terdengar lagi. Sore itu, aku kembali ke kamar 108 dengan pikiran penuh. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menelpon keluarga, menonton video, apapun agar tidak memikirkan kamar di lantai 2 itu. Namun sekitar tengah malam, aku mendengar langkah kaki di lorong. Langkah itu berhenti tepat di depan kamarku. Aku menahan nafas. Tidak ada ketukan, tidak ada suara, hanya bayangan samar di bawah pintu. Lebih pendek dari bayangan orang berdiri. Seperti seseorang berdiri sangat dekat dengan pintu, menunduk. Aku menunggu sampai bayangan itu pergi. Beberapa saat kemudian, terdengar langkah menjauh. Keesokan paginya, aku bertanya ke petugas mes, apakah ada patroli malam di lorong lantai 1. Ia menggeleng. Tidak ada, patroli cuma sampai jam 11. Aku menunjukkan bekas sesuatu di bawah pintu kamarku. Jejak samar, seperti bekas telapak kaki yang kotor. Petugas mes menatapnya lama. "Kamu jangan bawa barang dari kamar lama kan?" tanyanya. Aku terdiam. Aku memang membawa satu barang, cangkir dari kamar 214. Malam itu, aku mengembalikan cangkir itu ke dapur umum. Aku mencucinya bersih dan meletakkannya di rak paling atas, berharap semuanya selesai. Namun saat kembali ke kamar, aku menemukan sesuatu di meja kecil dekat tempat tidur. Bekas lingkaran cangkir masih ada di sana, padahal mejanya sudah kulap bersih sebelum tidur. Aku duduk lama menatap bekas itu, mencoba memahami satu hal yang mulai terasa jelas. Mungkin yang mengikuti bukan kamar itu, mungkin orangnya, dan mungkin sejak awal aku tidak hanya mendengar suara dari sebelah. Aku sedang menggantikan posisi seseorang yang belum selesai dengan urusannya. Aku mulai menyadari bahwa malam-malamku kini punya pola. Bukan pola kerja, bukan jadwal shift, pola terbangun. Tanpa alarm, tanpa suara keras, aku selalu terjaga sekitar pukul 2 dini hari. Seolah tubuhku sendiri sudah menghafalnya. Setiap kali membuka mata, jam di ponsel menunjukkan angka yang hampir sama. 02:01, 02:03. Tidak pernah jauh. Awalnya, aku mencoba melawan. Aku tidur lebih awal, mematikan lampu, bahkan menutup telinga dengan bantal. Tapi tetap saja, mataku terbuka pada jam itu. Dan setiap kali, ada perasaan yang sama. Aku sedang ditunggu. Bukan dengan paksaan, bukan dengan ancaman, lebih seperti kebiasaan yang sudah berjalan lama dan sekarang berlanjut. Suatu malam, saat aku terbangun seperti biasa, aku mendengar kursi digeser di lorong. Bukan dari lantai 2, dari lantai 1. Aku duduk di tempat tidur, menatap pintu kamarku. Bayangan di bawah pintu bergerak pelan, lalu berhenti. Tidak tepat di depan pintu, sedikit menyamping, seperti seseorang yang berdiri ragu.
Aku tidak membuka pintu. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Suara pintu kamar di seberang lorong. Dibuka. Keesokan paginya, aku menemui penghuni kamar itu. Seorang pria yang jarang bicara dan sering tidur lebih awal. Aku bertanya apakah ia mendengar sesuatu malam tadi. Ia menatapku dengan wajah bingung. Saya malah terbangun jam 2, katanya. Saya kira kamu yang mondar-mandir di lorong. Aku bertanya kenapa ia berpikir begitu. Karena saya dengar kursi digeser, jawabnya. Dan langkah kaki berhenti di depan kamar kamu. Aku merasakan dingin di punggungku. Kami berdua terdiam. Tidak ada yang berani melanjutkan. Sejak malam itu, aku tidak lagi sendirian terbangun jam 2. Setidaknya, 2 orang lain di lantai 1 mulai mengeluh hal yang sama. Tidur mereka terganggu, ada suara pelan, ada perasaan aneh seperti diperhatikan. Namun yang aneh, setiap kali mereka mencoba berjaga lebih lama atau keluar kamar, suara itu tidak pernah muncul. Seolah sesuatu hanya aktif jika orang-orang berusaha tidur. Suatu malam, aku memberanikan diri melakukan sesuatu yang belum pernah kulakukan. Saat terbangun jam 2, aku tidak bergerak sama sekali. Aku membuka mata, menatap langit-langit, dan berpura-pura tidur. Aku memperlambat nafas, mengatur detaknya agar terdengar dalam dan teratur. Beberapa menit berlalu, lalu aku mendengar sesuatu yang membuat dadaku mengencang. Langkah kaki masuk ke kamarku. Bukan dari pintu, dari arah yang tidak bisa kujelaskan. Langkah itu pelan, hati-hati, seperti tidak ingin membangunkanku. Aku bisa merasakan keberadaannya berpindah, berhenti di dekat meja kecil, lalu bergerak lagi. Aku tidak membuka mata. Aku hanya mendengar suara yang sangat halus, seperti kain yang dirapikan. Beberapa saat kemudian, ada tekanan ringan di sisi kasur. Tidak berat, tidak menekan, seperti seseorang duduk sebentar, lalu berdiri kembali. Aku hampir membuka mata. Hampir. Namun ada satu hal yang menahanku. Aku teringat cerita tentang penghuni lama kamar 215. Tentang orang yang selalu bangun jam 2. Tentang seseorang yang seolah menunggu. Akhirnya, aku mendengar langkah itu menjauh. Dan rasa itu, perasaan diperhatikan, perlahan menghilang. Paginya, aku mendapati sesuatu yang membuat tenggorokanku kering. Selimutku terlipat rapi di ujung kasur. Aku tidak pernah melipat selimut sebelum berangkat kerja. Sejak malam itu, aku mengerti satu hal yang jauh lebih mengganggu daripada suara atau bayangan. Sesuatu tidak ingin menakutiku. Ia hanya ingin aku mengambil alih rutinitas yang belum selesai. Dan jika aku terus mengikuti jam 2 itu, aku takut aku akan berhenti menyadari kapan semua ini bukan lagi pilihanku. Tidak semua orang mau menerima apa yang terjadi di mes itu. Beberapa dari kami memilih diam dan beradaptasi. Bangun jam 2, tetap di tempat tidur, tidak menyalakan lampu, dan menunggu sampai perasaan itu berlalu. Cara itu tidak membuat semuanya normal, tapi setidaknya malam bisa dilewati. Namun, ada satu orang yang memilih jalan berbeda. Namanya Rian. Ia tinggal di kamar paling ujung lorong lantai 1. Baru beberapa minggu pindah ke lokasi itu, dan belum terlalu mengenal kebiasaan malam di mes. Ketika kami menceritakan soal suara dan terbangun jam 2, ia tertawa kecil. "Kalian kebanyakan mikir," katanya. "Kalau ada orang iseng, ya ditegur." Malam itu, Rian berniat berjaga. Ia bilang ingin membuktikan bahwa semua ini hanya kebetulan. Ia menyiapkan kopi, duduk di kursi dekat pintu kamar, dan membiarkan lampu menyala terang. Beberapa orang menyuruhnya berhenti. Ia tidak mau. Sekitar pukul 2:05, aku terbangun seperti biasa. Namun malam itu terasa berbeda sejak awal. Udara di lorong terasa lebih berat. Sunyi yang biasanya menekan kini terasa tegang. Seolah sesuatu sedang menunggu, tapi tidak menemukan kondisi yang tepat. Aku mendengar pintu kamar Rian terbuka. Ia berdiri di lorong sambil membawa senter kecil. "Kalau ada yang main-main, keluar saja," katanya lantang. Tidak ada jawaban.
Beberapa detik berlalu, lalu terdengar suara kursi digeser. Bukan dari dekat Rian, dari arah tengah lorong. Rian menyorotkan senter ke arah sana. "Siapa itu?" Lampu lorong tetap menyala. Tidak ada siapapun. Namun suara kursi itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Bukan digeser sembarangan, tapi diposisikan, seperti seseorang sedang menyiapkan tempat duduk. Rian tertawa gugup. "Oke, cukup," katanya. "Lucu juga." Ia berjalan beberapa langkah ke depan. Aku mengintip dari balik pintu kamarku. Aku bisa melihat tubuh Rian dari samping. Gerakannya melambat saat ia mendekati area tengah lorong. Lalu sesuatu berubah. Bukan suara, bukan cahaya, ritme. Seolah lorong itu punya irama sendiri dan Rian melangkah di luar irama itu. Lampu di lorong meredup sebentar. Tidak mati, hanya turun satu tingkat. Dan saat itulah aku mendengar suara yang membuat semua bulu kuduku berdiri. Bukan suara keras, bukan teriakan. Suara seseorang menghela nafas panjang, sangat dekat dengan mikrofon radio. Padahal tidak ada radio di lorong. Rian berhenti melangkah. "Kalian dengar itu?" tanyanya. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berani membuka pintu. Rian menoleh ke arah kami, ke arah pintu-pintu kamar yang tertutup rapat. "Kalian juga bangun, kan?" Ia mengambil satu langkah lagi. Dan tepat saat kakinya menginjak garis bayangan di lantai, semua suara berhenti. Sunyi yang muncul setelahnya terasa menekan telinga. Aku hampir berharap ada suara apapun untuk memecahnya. Rian berdiri diam terlalu lama. Lalu ia berkata pelan, "Seharusnya saya tidak berdiri di sini ya." Suaranya tidak terdengar takut, lebih seperti orang yang baru menyadari kesalahan kecil. Ia berbalik dan berjalan cepat kembali ke kamarnya. Ia tidak menutup pintu dengan keras. Ia masuk dan menguncinya dari dalam. Malam itu tidak ada lagi kejadian. Paginya, Rian tidak ikut sarapan. Kami mengetuk pintu kamarnya. Tidak ada jawaban. Petugas mes akhirnya membuka pintu dengan kunci cadangan. Rian ada di dalam. Ia duduk di kursi, menghadap pintu. Matanya terbuka. Wajahnya pucat, tapi tidak menunjukkan ekspresi panik. Ia hanya berkata satu kalimat, berulang-ulang dengan suara datar. "Jamnya belum selesai." Kami tidak mengerti maksudnya. Rian dipulangkan hari itu juga. Tidak ada penjelasan resmi, tidak ada laporan kejadian. Namanya menghilang dari daftar penghuni mes, sama seperti beberapa nama lain sebelumnya. Malam berikutnya, jam 2 datang seperti biasa. Namun kali ini suasananya terasa tenang, seolah sesuatu sudah dikembalikan ke tempatnya. Dan aku mengerti satu hal yang membuatku sulit bernafas. Rutinitas itu bukan kebiasaan, itu persekapatan. Dan Rian baru saja mencoba membatalkannya sepihak. Setelah Rian dipulangkan, tidak ada rapat, tidak ada pengarahan, tidak ada penjelasan. Seolah kejadian itu tidak cukup penting untuk dibicarakan secara resmi. Namun, kami semua merasakannya. Lorong lantai 1 menjadi lebih rapi. Kursi-kursi kembali ke posisi semula setiap pagi. Tidak ada lagi barang tertinggal di tempat aneh. Bahkan, suara malam yang biasa terdengar pelan kini jarang muncul. Mes itu terasa tenang. Terlalu tenang. Jam 2 tetap datang setiap malam. Aku tetap terbangun. Namun, kini perasaannya berbeda. Bukan lagi seperti ditunggu. Lebih seperti diingatkan. Seolah aku diberi kebebasan kecil, asal tidak lupa pada waktu yang sudah disepakati. Suatu malam, aku terbangun dan tidak langsung buka mata. Aku mengingat kejadian-kejadian sebelumnya, satu persatu. Kamar 214, kamar 215. Kursi, selimut terlipat. Rian berdiri di lorong. Aku bertanya dalam hati, tanpa suara. Apa yang sebenarnya diinginkan semua ini? Jawabannya tidak datang dalam bentuk kata, tapi dalam kebiasaan. Aku membuka mata dan duduk,
Tidak ada suara langkah, tidak ada bayangan. Namun aku tahu apa yang harus kulakukan. Tanpa berpikir panjang, aku merapikan selimut, menyelaraskan kursi dengan meja, dan memastikan lantai di dekat Aintu bersih. Gerakanku terasa otomatis. Selesai melakukan itu, rasa berat di dada berkurang. Aku bisa kembali berbaring dan tertidur. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur sampai pagi tanpa terbangun lagi. Keesokan harinya, seorang petugas mes menatapku lama saat aku melewati meja resepsionis. "Kamu cocok tinggal di sini. Biasanya orang lama tidak betah." Aku hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya berjalan lancar. Pekerjaan stabil, tidur lebih nyenyak. Tidak ada suara aneh. Bahkan jam 2 terasa berlalu tanpa tekanan. Namun, suatu malam aku terlambat pulang. Ada lembur mendadak. Aku tiba di mes hampir pukul 3. Badanku lelah. Aku langsung masuk kamar dan berbaring tanpa melakukan apapun. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan. Ketidaknyamanan. Bukan suara, bukan bayangan, tapi perasaan seperti melupakan janji kecil. Aku membuka mata dan menatap jam. 03.07. Aku mencoba mengabaikannya dan kembali tidur. Tidak berhasil. Udara di kamar terasa lebih berat. Dada terasa sesak, bukan karena takut, tapi seperti rasa bersalah yang tidak jelas asalnya. Aku duduk, menghela nafas, lalu berdiri. Tanpa sadar, aku melakukan hal yang sama seperti biasanya. Merapikan selimut, menarik kursi, menyeka lantai dekat pintu. Begitu selesai, perasaan itu menghilang. Aku berdiri lama di tengah kamar menyadari sesuatu yang membuat tengkuku dingin. Tidak ada yang memaksaku. Aku melakukannya karena tidak enak jika tidak dilakukan. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar pindah lokasi lagi. Lokasi tambang lain, mes lain, jadwal lain. Aku mengemas barang dengan cepat. Tidak ada perpisahan khusus. Malam terakhirku di mes itu, aku sengaja tidak tidur. Aku duduk di tempat tidur menunggu jam 2 lewat. Ketika jam menunjukkan jam 2, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada suara, tidak ada perubahan. Aku berdiri dan berjalan ke pintu kamar. Untuk pertama kalinya, aku membuka pintu dan berdiri di lorong saat jam itu. Lorong kosong. Lampu stabil. Kursi tersusun rapi. Namun, aku merasakan satu hal yang jelas. Aku tidak sedang diawasi. Aku sedang diizinkan pergi. Keesokan paginya, aku meninggalkan mes itu. Tidak ada rasa lega berlebihan, tidak juga rasa kehilangan. Semuanya terasa selesai. Namun sampai sekarang, di tempat manapun aku tinggal, ada satu kebiasaan yang tidak pernah hilang. Setiap malam, tanpa alarm, aku selalu terbangun sekitar jam 2. Dan tanpa berpikir, aku memastikan satu hal. Kamar dalam keadaan rapi. Tidak ada kursi yang bergeser. Tidak ada barang tertinggal. Baru setelah itu aku bisa tidur lagi. Dan setiap kali aku bertanya pada diri sendiri, kenapa aku masih melakukannya? Aku selalu mendapat jawaban yang sama. Karena ada kebiasaan yang tidak perlu ikut pindah tempat, selama orangnya masih sama. Kisah ketiga, ruang kontrol yang tidak pernah sepenuhnya sepi. Tambang tempatku bekerja kali ini jauh lebih modern. Tidak ada lorong sempit seperti sebelumnya. Hampir semua area diawasi kamera. Operator alat berat bekerja dari jarak jauh. Bahkan sebagian besar aktivitas malam dipantau dari ruang kontrol. Ruangan tertutup penuh layar, lampu redup, dan dengungan mesin pendingin yang tidak pernah berhenti. Aku ditempatkan sebagai petugas pemantau malam. Tugasku sederhana, memantau layar, mencatat anomali, dan melaporkan jika ada pergerakan di area yang seharusnya kosong. Malam-malam pertama berjalan tenang. Kamera statis, grafik stabil, radio jarang berbunyi. Namun ada satu kamera yang selalu membuatku tidak nyaman. Kamera nomor 17. Kamera itu menghadap ke area tambang lama yang sudah tidak aktif. Jalurnya ditutup,
Alat berat dipindahkan dan akses dibatasi. Secara resmi, area itu kosong. Tapi setiap kali aku melihat layar 17 terlalu lama, ada perasaan aneh. Bukan karena aku melihat sesuatu, melainkan karena aku merasa layar itu sedang menunggu. Suatu malam, sekitar pukul 2, layar 17 berkedip sebentar. Bukan mati, bukan rusak. Hanya seperti seseorang mengusap lensa dengan tangan. Aku mendekat ke monitor. Gambar kembali normal. Area kosong. Tidak ada pergerakan. Aku mencatatnya sebagai gangguan kecil. Namun keesokan malamnya, hal yang sama terjadi lagi. Jam yang hampir sama. Aku mulai membandingkan rekaman. Aku memutar ulang dua kejadian itu berdampingan. Kedipannya identik. Durasi yang sama. Pola yang sama. Seolah bukan gangguan acak. Malam ketiga, aku sengaja menunggu. Pukul 1.55, aku sudah duduk lebih tegak. Pukul 1.59, aku menatap layar 17 tanpa berkedip. Tepat pukul 2, layar itu bergerak. Bukan objek di dalamnya, tapi sudut kameranya. Sangat kecil, hampir tidak terasa. Namun jelas, sudut pandangnya berubah beberapa derajat, mengarah sedikit lebih rendah. Aku mengecek log system. Tidak ada perintah rotasi. Aku menelan ludah. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin sistem melakukan kalibrasi otomatis. Tapi jika iya, kenapa hanya kamera 17? Dan kenapa selalu jam 2? Aku melaporkannya ke atasan keesokan paginya. Ia membaca laporanku sekilas, lalu berkata, "Selama tidak ada objek terdeteksi, tidak perlu dikhawatirkan." Aku bertanya, "Apakah kamera 17 pernah bermasalah sebelumnya?" Ia menggeleng. "Kamera itu jarang disentuh, justru karena itu kami biarkan aktif." Kalimat itu terasa salah. Malam keempat, aku tidak lagi sendirian di ruang kontrol. Ada satu teknisi IT yang sedang melakukan pengecekan jaringan. Aku menceritakan soal kamera 17. Ia tertawa kecil. "Kalau kamera bisa bosan, mungkin itu," katanya bercanda. Namun saat jam mendekati 2, tawanya hilang. Kami berdua menatap layar 17. Kali ini bukan kedip yang muncul. Bayangan. Bukan bentuk jelas. Bukan sosok. Hanya bagian layar yang sedikit lebih gelap seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu dekat dengan kamera, tapi tidak cukup dekat untuk terdeteksi sebagai objek. Teknisi itu mendekatkan wajahnya ke monitor. "Itu bayangan awan ya?" katanya ragu. Aku tidak menjawab, karena aku tahu satu hal yang membuat perutku terasa kosong. Area itu berada di bawah tanah terbuka. Tidak ada awan di sana. Tepat pukul 2:01, bayangan itu hilang. Teknisi itu menarik kursinya mundur. Ia berkata, "Saya pikir saya tidak perlu lanjut malam ini." Ia pergi lebih cepat dari jadwal. Aku sendirian lagi di ruang kontrol. Sebelum pergantian shift, aku memeriksa ulang rekaman kamera 17. Saat kuputar ulang bagian bayangan tadi, ada satu detail kecil yang membuat tanganku berhenti bergerak. Bayangan itu tidak bergerak masuk ke layar. Ia sudah ada di sana sebelum rekaman dimulai. Setelah kejadian bayangan itu, aku mulai memperlakukan kamera 17 dengan cara berbeda. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kehati-hatian. Aku berhenti menatapnya terlalu lama. Setiap kali harus memeriksa, aku memastikan mataku tidak fokus terlalu dekat. Seolah jika aku memperhatikan terlalu detail, sesuatu di balik layar akan menyadari keberadaanku. Ruang kontrol tetap sama. Lampu redup, dengungan mesin pendingin. Namun suasananya berubah. Aku mulai menyadari bahwa sistem di ruangan itu tidak sepenuhnya pasif. Ada jeda-jeda kecil dalam respons, seolah komputer sedang mempertimbangkan sesuatu sebelum menampilkan data. Malam itu, aku mendapat tugas tambahan, mengecek log pergerakan kamera selama 1 minggu terakhir. Aku mengekspor data dan mulai membacanya satu persatu. Pada awalnya, semuanya terlihat normal. Aktivasi sensor sesuai jadwal. Tidak ada akses manual di kamera 17. Tidak ada perintah jarak jauh. Namun, saat aku menyusun waktunya dalam grafik, muncul satu garis yang aneh.
Setiap malam, tepat sebelum pukul 2, kamera 17 selalu mencatat aktivitas sistem kecil. Bukan pergerakan objek, bukan rotasi penuh. Hanya status aktif yang berubah dari monitoring menjadi standby selama beberapa detik, lalu kembali normal. Tidak ada perintah untuk itu, tidak ada alasan teknis. Seolah kamera itu berhenti mengamati, lalu melanjutkan lagi. Aku mencoba membandingkannya dengan kamera lain. Tidak ada satupun kamera lain yang menunjukkan pola serupa. Malam berikutnya, aku sengaja mengatur alarm internal sistem agar berbunyi jika kamera 17 berpindah status. Pukul 1.58, aku sudah siap. Ruang kontrol sunyi, radio tidak berbunyi, layar lain stabil. Pukul 1.59, alarm berbunyi pelan. Status kamera 17 berubah menjadi standby. Layarnya tidak mati, gambar masih ada, tapi kualitasnya sedikit berbeda, lebih redup, seperti filter tipis yang menutup lensa. Aku mendekat. Di layar itu, area tambang lama terlihat lebih dalam dari seharusnya. Bayangan di dasar lubang tidak mengikuti arah cahaya seperti biasanya. Aku menelan ludah. Tepat pukul 2, status kamera kembali normal. Namun sebelum sempat menarik nafas lega, satu notifikasi muncul di layar log. Auto adjustment completed. Aku terdiam. Aku tahu sistem ini. Tidak ada fitur bernama itu. Aku memeriksa detail notifikasi. Tidak ada keterangan lebih lanjut. Tidak ada nama modul. Hanya waktu dan kamera yang terlibat. Malam itu, aku tidak melaporkan apapun. Bukan karena aku ingin menyembunyikannya, tapi karena aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa terdengar aneh. Beberapa hari kemudian, aku menyadari perubahan kecil lainnya. Kamera 17 mulai menyesuaikan sudutnya berdasarkan posisiku di ruang kontrol. Awalnya, aku mengira itu kebetulan, tapi setiap kali aku duduk lebih ke kiri, sudut kamera sedikit bergeser ke arah kanan layar. Saat aku berdiri dan mendekat, bayangan di bagian bawah layar tampak lebih pekat. Bukan mengikuti gerakanku secara langsung, lebih seperti menyesuaikan diri agar tetap terlihat sama. Suatu malam, aku menguji sesuatu yang bodoh. Aku berpindah tempat duduk secara tiba-tiba, lalu aku berhenti bergerak. Di layar kamera 17, sudut pandang berhenti menyesuaikan, tapi bayangan di dasar lubang tetap berada di posisi yang sama terhadap layar. Seolah bukan kamera yang bergerak, melainkan sesuatu di dalam gambar yang menyesuaikan dirinya. Aku menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Saat membukanya kembali, aku melihat sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Sebuah bentuk samar di sudut layar. Bukan sosok, bukan wajah. Hanya garis vertikal yang terlalu lurus untuk menjadi bayangan alami. Garis itu tidak bergerak, namun di log system muncul catatan kecil. Focus depth adjusted. Aku mematikan monitor kamera 17 untuk pertama kalinya. Ruang kontrol terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah satu suara latar yang selama ini ada baru saja menghilang. Beberapa menit kemudian, radio berbunyi. Suara petugas lapangan terdengar bingung. Kontrol, kamera area lama mati ya? Aku menjawab singkat bahwa sedang ada pengecekan. Ia terdiam sejenak, lalu berkata pelan. Tapi soalnya, di lapangan rasanya seperti ada yang memperhatikan, tapi layarnya tidak ada. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, sebelum pergantian shift, aku menyalakan kembali kamera 17. Layar menyala normal, area kosong, tidak ada bayangan mencolok. Namun di log, satu kalimat baru muncul, tanpa waktu yang jelas. Observation resume. Dan untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di ruangan kontrol itu, aku merasa bukan aku yang mengawasi kamera. Sejak malam itu, aku berhenti mematikan kamera 17. Bukan karena aku merasa aman, justru sebaliknya. Ada perasaan aneh bahwa kamera itu tidak suka diabaikan. Bukan marah, bukan agresif, lebih seperti sesuatu yang terbiasa diperhatikan lalu merasa terganggu ketika perhatian itu hilang. Aku kembali menjalankan tugas seperti biasa, memantau layar, mencatat pergerakan, menjawab radio seperlunya. Namun kini, aku selalu menyisakan satu sudut mataku untuk layar 17. Beberapa malam kemudian, sistem mengirim notifikasi otomatis tentang arsip rekaman lama yang hampir penuh. Aku diminta meninjau dan menentukan rekaman mana yang bisa dihapus. Sebagian besar rekaman membosankan.
alat berat bergerak pelan, lampu kendaraan, debu yang tertiup malam hari. Sampai aku membuka folder kamera 17, bulan-bulan sebelum aku bekerja di sana. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa perlu duduk lebih tegak saat membuka rekaman itu. Tanggal-tanggal lama muncul di layar. Aku memilih satu rekaman acak, sekitar setahun yang lalu. Waktu menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Gambar yang muncul membuatku mengernyit. Area tambang lama itu tidak sepenuhnya kosong. Ada sesuatu di sana. Bukan orang, bukan alat, lebih seperti jejak aktivitas. Tanah terlihat sedikit berubah bentuk, seperti ada sesuatu yang sering dilewati. Namun anehnya, tidak ada satupun catatan kerja di area itu pada tanggal tersebut. Aku mempercepat rekaman. Pada menit-menit awal, tidak terjadi apa-apa. Lalu, tepat pukul 2, kamera sedikit menyesuaikan sudutnya, sama seperti sekarang. Dan saat itulah aku melihatnya. Sebuah bentuk samar bergerak perlahan di bagian bawah layar. Bukan berjalan, bukan melayang, lebih seperti bergeser, mengikuti kontur tanah. Aku menghentikan rekaman dan menatap layar lama-lama. Bentuk itu tidak jelas, tapi ada satu detail yang membuatku merasa tidak nyaman. Gerakannya terlalu konsisten, tidak seperti bayangan alami, tidak seperti gangguan visual. Ia bergerak seolah tahu kemana harus menuju. Aku membuka catatan kejadian malam itu. Tidak ada laporan apapun, tidak ada alarm, tidak ada panggilan radio. Seolah malam itu berjalan normal. Aku memutar rekaman hari berikutnya, dan hari setelahnya. Bentuk itu muncul lagi. Jam yang hampir sama, durasi yang hampir sama, selalu di kamera 17, selalu di area yang sama, namun tidak pernah ada laporan dari petugas lapangan. Aku memutuskan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan. Aku mencari nama-nama petugas yang bertugas pada malam-malam itu, lalu bertanya secara santai saat pergantian shift. Aku bertanya pada salah satu operator senior, "Mas, dulu sebelum area lama ditutup, pernah ada kejadian aneh nggak sekitar jam 2?" Ia berpikir sebentar lalu menggeleng. "Nggak ada yang spesifik. Kalau ada pasti ingat." Aku menunjukkan tanggal tertentu. Malam ini misalnya. Ia melihat tanggal itu lama-lama. Saya yang jaga malam itu. Tapi saya nggak ingat apa-apa selain rutinitas biasa. Nada suaranya tidak yakin. Aku bertanya pada orang lain. Jawabannya hampir sama. Mereka ingat jadwal, ingat tugas. Tapi tidak ada satupun yang mengingat kejadian apapun di area itu, meskipun kamera jelas merekam sesuatu. Malam itu, aku kembali ke ruang kontrol dengan perasaan berat. Aku membuka rekaman terbaru kamera 17 dan membandingkannya dengan yang lama. Bentuk samar itu masih muncul, tapi kini lebih jarang. Seolah sesuatu telah berubah. Aku memperhatikan satu detail kecil yang sebelumnya terlewat. Setiap kali bentuk itu muncul, kamera selalu sedikit menyesuaikan fokus, bukan untuk memperjelas bentuk itu, melainkan untuk menjaga jarak visual tertentu, seolah sistem tahu seberapa dekat ia boleh melihat. Aku memutar ulang satu rekaman lama, lalu menghentikannya tepat saat bentuk itu berada paling dekat dengan kamera. Aku memperbesar gambar. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Bentuk itu tidak menghadap ke arah tambang, tidak juga ke jalur alat berat. Ia menghadap langsung ke kamera. Bukan seperti sadar sedang direkam, lebih seperti menatap balik. Radio berbunyi tiba-tiba, membuatku tersencak. Suara petugas lapangan terdengar pelan. "Kontrol, aneh nggak sih? Kadang kita kerja malam, tapi rasanya paginya seperti ada bagian yang hilang." Aku menelan ludah sebelum menjawab. "Maksudnya?" Ia terdiam lama, lalu berkata, "Gak apa-apa, mungkin saya capek." Radio mati.
Aku kembali menatap layar kamera 17. Bentuk samar itu tidak ada malam ini. Namun entah kenapa, aku merasa bukan berarti ia sudah pergi. Lebih seperti ia tidak perlu muncul setiap malam lagi. Aku mulai menyadari satu hal yang paling tidak nyaman dari semua ini. Bukan bayangan, bukan kamera yang bergerak sendiri, melainkan ketidakhadiran catatan. Di tambang, hampir semua hal dicatat. Waktu masuk, waktu keluar, aktivitas alat, percakapan radio. Jika ada 1 menit saja yang hilang, sistem akan menandainya. Namun, suatu pagi, laporan malam menunjukkan sesuatu yang aneh. Ada rentang waktu 13 menit yang kosong. Bukan hanya di satu kamera, bukan hanya di satu log. Seluruh sistem tidak mencatat apapun antara pukul 2:04 sampai 2:17. Tidak ada alarm, tidak ada rekaman, tidak ada data. Seolah tambang itu berhenti ada selama 13 menit. Aku dipanggil ke ruangan supervisor untuk menjelaskan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak melakukan apa-apa di luar prosedur. Aku ada di ruang kontrol sepanjang malam. Aku tidak mematikan sistem. Supervisor itu menatapku lama lalu berkata, "Kita tidak perlu membesar-besarkan hal ini. Anggap saja gangguan sinkronisasi." Kalimat itu terdengar seperti jawaban yang sudah disiapkan. Aku kembali ke ruang kontrol dengan perasaan tidak tenang. Aku membuka ulang arsip rekaman, mencoba melihat apa yang tersisa dari malam itu. Sebagian besar kamera menunjukkan transisi langsung dari pukul 2:03 ke 2:18. Tidak ada jeda, tidak ada kesalahan waktu. Seolah rekaman itu melompat. Kecuali satu kamera. Kamera 17. Rekaman kamera 17 tidak melompat. Ia tetap merekam. Namun bukan seperti biasa. Gambar yang muncul membuat napasku tertahan. Layar itu tidak menunjukkan area tambang lama. Ia menunjukkan ruang kontrol. Sudut pandangnya tidak mungkin. Kamera 17 tidak menghadap ke sana. Tapi yang terlihat jelas adalah meja operator, kursi, dan aku sendiri. Aku duduk membelakangi kamera menatap layar lain. Gerakanku lambat. Tidak seperti orang bekerja. Lebih seperti seseorang yang sedang menunggu. Aku mempercepat rekaman itu. Selama 13 menit itu, aku tidak bergerak dari kursi, tidak berbicara, tidak menyentuh apapun. Namun ada satu detail kecil yang membuat tanganku gemetar. Di layar monitor di depanku, yang terekam oleh kamera 17, terlihat bayangan gelap di salah satu sudut layar. Bayangan yang sama seperti di area tambang lama. Namun kini, ia berada di ruang kontrol bersamaku. Aku menghentikan rekaman dan menatap ruangan di sekitarku. Kursi, meja, lampu, semuanya tampak normal. Aku memutar ulang bagian awal rekaman. Pada detik pertama, kamera 17 masih menampilkan area tambang lama. Lalu tanpa transisi, tanpa log perpindahan, sudut pandangnya berubah. Bukan berpindah kamera, seolah kamera itu berada di 2 tempat sekaligus. Aku mencari log teknis. Tidak ada perubahan jalur, tidak ada akses ilegal, tidak ada catatan perpindahan feed. Sistem menganggap semuanya normal. Malam berikutnya, aku bertanya pada petugas yang satu shift denganku malam itu. Aku bertanya dengan hati-hati, "Mas, ingat nggak kejadian aneh malam kemarin? Sekitar jam 2 lewat." Ia mengerenyit. "Malam kemarin? Rasanya cepat sekali ya." Aku menahan napas. "Kemata?" Ia berpikir lama lalu berkata, "Saya ingat masuk shift, lalu tahu-tahu sudah hampir subuh." Ia tertawa kecil mencoba menganggapnya juntrutan. Mungkin ketiduran sebentar. Namun aku tahu satu hal. Jika ia ketiduran, sistem pasti mencatat. Aku kembali ke ruang kontrol malam itu dengan perasaan yang berbeda. Aku tidak lagi merasa sebagai pengawas. Aku merasa sebagai bagian dari sesuatu yang sedang diamati. Jam mendekati pukul 2. Aku duduk di kursi dan tidak melakukan apapun. Aku ingin melihat apakah malam itu akan mengulang dirinya. Pukul 2:03, semua monitor berkedip sebentar. Bukan mati, lebih seperti menarik napas. Aku menatap layar kamera 17. Ia menampilkan area tambang lama, kosong, tenang. Namun di sudut layar ada pantulan samar, bentuk ruang kontrol.
seolah dua tempat itu mulai tumpang tindih. Aku tidak menunggu lebih lama lagi. Aku berdiri, mengambil radio dan keluar dari ruang kontrol untuk pertama kalinya saat jam itu. Saat aku menoleh ke belakang, pintu ruang kontrol tertutup perlahan, tanpa ada siapapun yang menyentuhnya. Pagi harinya, aku menerima email singkat dari manajemen. Mulai minggu depan, kamera 17 akan dinonaktifkan permanen. Tidak ada alasan, tidak ada penjelasan. Namun saat aku membaca email itu, satu hal terlintas di kepalaku. Kamera 17 tidak akan dinonaktifkan karena rusak. Ia akan dinonaktifkan karena sudah melihat terlalu banyak. Kamera 17 dimatikan pada hari Senin. Tidak ada upacara, tidak ada teknisi khusus. Hanya satu baris perintah di sistem, lalu layar itu menjadi hitam. Nomornya masih tertera di sudut monitor, tapi tanpa gambar. Seperti jendela yang ditutup tirai, bukan ditutup selamanya. Ruang kontrol terasa lebih terang malam itu. Bukan karena lampunya berubah, melainkan karena satu sudut gelap akhirnya hilang. Aku duduk seperti biasa. Jam malam berjalan normal. Tidak ada alarm aneh, tidak ada kedipan layar, tidak ada bayangan. Untuk pertama kalinya sejak lama, jam 2 lewat tanpa perasaan apapun. Aku hampir percaya semuanya selesai. Hampir. Beberapa malam setelah kamera 17 dimatikan, sistem mulai menunjukkan keanehan kecil. Bukan gangguan, bukan kesalahan. Lebih seperti kebiasaan yang tertinggal. Log sistem masih mencatat aktivitas kamera 17, padahal statusnya offline. Catatan itu singkat, tidak ada detail teknis. Hanya satu baris yang muncul hampir setiap malam. Status check completed. Tidak ada waktu pasti, tidak ada durasi. Seolah sistem masih mengecek sesuatu yang sudah tidak ada. Aku melaporkannya. Jawabannya sama seperti sebelumnya. Selama tidak berdampak operasional, abaikan saja. Namun malam demi malam, catatan itu terus muncul. Lalu muncul perubahan lain. Kamera 16 dan 18 yang berada di jalur berdekatan dengan kamera 17 mulai menyesuaikan sudut pandang mereka. Sedikit lebih rendah, sedikit lebih sempit. Bukan untuk memperluas pengawasan, lebih seperti menghindari satu titik tertentu. Aku mencoba mengoreksi sudutnya secara manual. Sistem menerima perintah. Lalu beberapa menit kemudian, sudut itu kembali seperti semula. Tidak ada notifikasi, seolah sistem mengembalikan kenyamanan visualnya sendiri. Suatu malam, aku memutar rekaman kamera 16 dari beberapa hari terakhir. Awalnya normal, area tambang lama terlihat kosong. Namun pada satu rekaman, tepat sekitar jam 2, aku melihat sesuatu yang membuatku menghentikan video. Di layar kamera 16, di batas paling pinggir gambar, ada bagian yang lebih gelap. Bukan bayangan objek, lebih seperti ruang kosong yang tidak seharusnya ada. Aku memperbesar bagian itu. Tidak ada bentuk, tidak ada gerakan. Namun ada satu hal yang membuatku yakin itu bukan gangguan visual. Bagian gelap itu tidak ikut bergerak saat kamera menyesuaikan sudut. Seolah itu bukan bagian dari dunia yang direkam. Aku menutup rekaman itu dan duduk lama tanpa melakukan apa-apa. Malam itu aku menyadari sesuatu yang sangat sederhana dan sangat menakutkan. Kamera 17 mungkin dimatikan, tapi titik yang diamatinya tidak pernah hilang. Beberapa hari kemudian, aku dipindahkan tugas, bukan ke lokasi lain, hanya ke shift siang. Alasan resminya rotasi. Aku menerima tanpa protes. Malam terakhirku di ruang kontrol, aku datang lebih awal. Aku ingin melihat ruangan itu sekali lagi, sebagai tempat yang aman. Aku menyalakan semua monitor, memeriksa log terakhir, memastikan semuanya normal. Sebelum pergi, aku menatap layar hitam tempat kamera 17 dulu berada. Tanpa alasan jelas, aku membuka menu detailnya. Status, offline. Koneksi, none. Sinyal, none. Namun di bagian bawah, ada satu baris kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Last observation, ongoing. Aku tidak menyentuh apapun lagi.
Aku keluar dari ruang kontrol dan menutup pintu perlahan. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi bekerja di ruang pemantauan. Namun ada satu kebiasaan yang tertinggal. Setiap kali aku berada di ruangan dengan kamera, entah itu kantor, parkiran, atau toko, aku selalu berusaha berdiri sedikit di luar jangkauan lensa. Bukan karena aku takut direkam, tapi karena aku tidak yakin siapa yang benar-benar melihat di balik kamera itu. Dan karena aku belajar satu hal dari tambang itu. Tidak semua pengamatan berhenti saat alatnya dimatikan. Beberapa hanya berpindah cara. Kisah keempat, aturan yang tidak pernah ditulis. Tambang terakhir tempatku bekerja bukan tambang besar. Tidak ada ruang kontrol, tidak ada kamera, tidak ada sistem canggih. Hanya bukit batu, jalan tanah, dan gubuk-gubuk kecil dari kayu dan seng. Ini tambang rakyat, dikelola sederhana, pekerjanya sebagian besar warga sekitar. Aku datang sebagai tenaga tambahan, membantu pencatatan hasil dan jadwal angkut. Pekerjaannya tidak berat, tapi tempatnya terasa tua. Bukan tua karena lama ditinggalkan, tua karena sudah terlalu lama digunakan. Sejak hari pertama aku menyadari satu hal. Di tambang ini tidak ada papan aturan resmi, tidak ada larangan tertulis, tidak ada SOP ditempel di dinding. Namun semua orang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Aku baru menyadarinya saat melakukan kesalahan kecil. Hari itu aku datang lebih pagi dari biasanya. Matahari belum muncul, kabut masih menggantung di antara bukit. Aku berjalan menyusuri jalur tambang sambil melihat-lihat area sekitar. Aku berhenti di dekat satu lubang tambang lama yang sudah tidak dipakai. Lubangnya tidak ditutup rapat, hanya ditandai dengan tumpukan batu kecil di depannya. Tanpa berpikir, aku memindahkan satu batu untuk melihat ke dalam. Seketika, seorang pekerja tua menegurku dari belakang. "Jangan di situ." Nada suaranya tidak keras, tapi cukup membuatku langsung berdiri. Aku minta maaf dan mengembalikan batu itu. Ia tidak marah, namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Kalau belum kenal tempatnya, jangan sentuh penandanya." Aku mengangguk meski tidak sepenuhnya paham. Hari-hari berikutnya aku mulai memperhatikan kebiasaan para pekerja. Mereka selalu berhenti bekerja saat matahari tepat di atas kepala, meski pekerjaan belum selesai. Mereka tidak pernah membawa pulang batu sisa. Dan yang paling aneh, tidak ada satupun yang bekerja setelah senja, meski cuaca masih terang. Suatu sore aku bertanya pada salah satu pekerja muda, "Kenapa nggak dilanjutkan saja sedikit lagi? Kelihatan kan?" Ia tersenyum canggung. "Kelihatan buat kita, tapi bukan cuma kita yang lewat sini." Aku tidak melanjutkan pertanyaan itu. Malam pertama aku menginap di pondok dekat tambang, aku terbangun oleh suara dari kejauhan. Bukan suara orang berbicara, bukan suara alat, lebih seperti bunyi batu yang bergeser perlahan. Aku keluar sebentar, berdiri di depan pondok. Bulan menerangi bukit-bukit kecil di sekitar tambang. Semuanya terlihat diam. Namun aku merasakan satu hal yang sulit dijelaskan. Tambang itu tidak pernah benar-benar sepi. Keesokan harinya aku melihat tumpukan batu di depan lubang lama yang kemarin kuperhatikan. Susunannya berbeda, lebih rapi, lebih tinggi. Aku tidak ingat ada yang bekerja di sana. Aku bertanya pada pekerja lain. Mereka saling berpandangan, lalu salah satu menjawab, "Berarti sudah ditutup lagi." Aku mengerenyit. "Ditutup siapa?" Ia tidak langsung menjawab. "Yang biasa." Aku berhenti bertanya. Beberapa hari kemudian, seorang pekerja baru datang. Ia bukan warga sekitar, datangnya dari kota seperti aku. Ia banyak bertanya, terlalu banyak. Ia menertawakan kebiasaan berhenti sebelum senja. Ia meledek tumpukan batu sebagai mitos orang lama. Dan suatu sore ia melakukan kesalahan yang sama seperti aku dulu. Ia membuka penanda di salah satu lubang lama. Tidak ada yang menegurnya. Itu yang paling membuatku tidak nyaman. Hari itu ia tidak pulang ke pondok. Orang-orang mencarinya sampai gelap, tapi tidak ada yang berani mendekati lubang-lubang lama setelah matahari terbenam.
Pencarian dihentikan tanpa diskusi panjang. Siang harinya, pekerja tua yang dulu menegurku berdiri di depan tambang, memimpin doa singkat. Tidak ada yang menyebut nama pekerja itu. Tidak ada yang bertanya kemana ia pergi. Siang hari, aku melihat satu lubang lama kini ditutup rapat dengan batu dan tanah. Lebih rapi dari sebelumnya, seolah sudah lama direncanakan. Pekerja tua itu menatapku sebentar. "Sekarang kamu tahu kenapa aturannya nggak ditulis," katanya. Aku mengangguk perlahan, karena di tempat seperti ini, aturan bukan untuk dibaca. Aturan dibuat supaya diingat dan tidak dilanggar. Setelah kejadian pekerja baru itu, suasana tambang berubah. Bukan menjadi ramai oleh pembicaraan, justru sebaliknya. Orang-orang bekerja lebih senyap. Candaan hampir tidak terdengar. Bahkan suara alat terasa lebih hati-hati. Seolah setiap hentakan batu dipertimbangkan sebelum dilakukan. Aku mulai menyadari bahwa keheningan adalah bagian dari aturan. Suatu siang, aku duduk di gubuk kecil bersama pekerja tua yang pernah menegurku. Ia sedang memperbaiki tali pengikat karung. Gerakannya pelan dan teratur. Aku memberanikan diri bertanya, "Lubang-lubang lama itu, kenapa tidak ditutup saja semuanya?" Ia tidak langsung menjawab. Tangannya tetap bekerja. Matanya tidak menatapku. "Karena ada yang tidak boleh dipindahkan," katanya akhirnya. Aku menunggu penjelasan. Kalau ditutup total, jalurnya berubah. Kalau jalurnya berubah, yang lewat bisa tersesat. Aku mengernyit. Yang lewat siapa? Ia berhenti bekerja. Hening beberapa detik. "Makanya," katanya pelan, "kita tidak menyebutnya." Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan penanda batu dengan cara berbeda. Tidak semua penanda sama. Ada yang hanya 3 batu kecil. Ada yang disusun tinggi seperti tiang pendek. Ada juga yang ditambah potongan kayu tua. Setiap jenis penanda berbeda perlakuannya. Penanda kecil tidak boleh diinjak. Penanda tinggi tidak boleh disentuh. Penanda dengan kayu tidak boleh didekati setelah senja. Tidak ada yang menjelaskan itu kepadaku. Aku hanya belajar dengan mengamati reaksi orang lain. Jika seseorang tanpa sengaja melanggar, orang-orang akan langsung berhenti bekerja. Tidak menegur, tidak memarahi. Hanya berhenti, lalu memperbaiki penandanya kembali. Seolah kesalahan itu harus segera ditutup, bukan dibahas. Suatu sore, hujan turun mendadak. Pekerjaan dihentikan lebih cepat. Kami berkumpul di pondok, menunggu hujan reda. Pekerja muda yang paling sering bercanda tiba-tiba bertanya, "Kalau yang kemarin, itu kenapa bisa sampai begitu?" Pondok langsung sunyi. Tidak ada yang menatapnya. Tidak ada yang menjawab. Ia tertawa kecil, mencoba memperbaiki suasana. "Saya cuma penasaran." Pekerja tua itu mengangkat kepala. "Penasaran itu bukan untuk semua tempat," katanya. Nada suaranya tidak keras, namun cukup untuk mengakhiri pembicaraan. Malam itu, hujan berhenti lebih cepat dari perkiraan. Namun tidak ada yang kembali bekerja. Semua memilih tinggal di pondok sampai benar-benar gelap. Aku keluar sebentar, berdiri di ambang pintu. Kabut turun perlahan. Bukit-bukit batu tampak seperti bayangan besar yang diam. Di kejauhan, aku melihat satu penanda batu yang kemarin ditutup rapat, kini terlihat sedikit berubah. Bukan terbuka, namun susunannya tidak lagi sama. Aku memicingkan mata, mencoba memastikan. Saat itulah, aku mendengar suara langkah pelan di belakangku. Pekerja tua itu berdiri beberapa meter dariku. "Jangan dihitung," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Apa?" Ia menunjuk ke arah penanda. "Jangan dihitung batunya, jangan diingat jumlahnya." Aku tidak tahu kenapa, tapi peringatan itu membuat dadaku terasa berat. Kalau kita menghitung, kita ikut memperhatikan, dan kalau sudah diperhatikan, biasanya akan dibalas. Aku masuk kembali ke pondok tanpa bertanya lagi. Beberapa hari kemudian, aku menyadari sesuatu yang membuatku merinding.
Jumlah penanda batu di tambang itu tidak pernah sama 2 hari berturut-turut. Bukan karena ada yang ditambah atau dikurangi secara besar-besaran. Perubahannya kecil, hampir tidak terasa. Satu batu bergeser, satu susunan lebih tinggi, satu penanda menghilang, lalu muncul di tempat lain. Tidak ada yang membicarakannya. Seolah perubahan itu bukan kejadian, melainkan penyesuaian. Suatu pagi, pekerja tua itu berkata kepadaku, "Kamu sudah cukup lama di sini." Aku mengangguk. "Iya." Ia menatapku lama. "Kalau suatu hari kamu mendengar orang menyebut nama sesuatu di tambang ini," ia berhenti sebentar, memilih kata-katanya. "Pergilah, hari itu bukan lagi hari kerja." Aku ingin bertanya nama apa yang ia maksud, namun dari caranya berhenti bicara, aku tahu pertanyaan itu sendiri sudah termasuk pelanggaran. Dan sejak hari itu, setiap kali aku mendengar seseorang hampir mengucapkan sesuatu, aku selalu menahan napas. Takut jika nama itu akhirnya benar-benar terdengar. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Tambang tidak langsung menjadi kacau. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan. Hanya hal-hal kecil yang tidak kembali ke tempatnya. Pagi itu, kami datang seperti biasa. Kabut masih menggantung rendah. Jalur setapak basah oleh sisa hujan malam. Aku berjalan melewati penanda batu yang biasa kulewati setiap hari. Dan berhenti. Penanda itu tidak ada. Bukan rusak, bukan runtuh. Hilang. Aku menoleh ke kanan dan kiri, memastikan aku tidak salah jalur. Namun aku hafal tempat itu. Ada pohon kecil di sampingnya, ada batu pipih tempat orang biasa duduk sebentar. Semuanya masih ada, kecuali penandanya. Aku tidak langsung memberitahu siapapun. Aku hanya melanjutkan berjalan, tapi langkahku terasa lebih pendek dari biasanya. Di area kerja, suasana aneh langsung terasa. Beberapa pekerja berdiri tanpa mulai bekerja. Ada yang menatap ke arah bukit, ada yang melihat ke tanah terlalu lama, seolah mencari sesuatu yang tidak terlihat. Pekerja tua itu datang paling akhir. Begitu ia melihat wajah-wajah kami, ia tahu ada yang salah. "Penanda mana?" tanyanya singkat. Seseorang menunjuk ke arah jalur setapak. Ia tidak bertanya lagi. Ia mengambil topi dari kepalanya, menunduk sebentar, lalu berkata, "Hari ini kita kerja setengah." Tidak ada yang protes, tidak ada yang bertanya kenapa. Setengah hari di tambang berarti pekerjaan dilakukan tanpa masuk ke area tertentu. Jalur dipersempit, lubang lama dihindari sepenuhnya. Namun meski sudah berhati-hati, perasaan tidak nyaman tidak berkurang. Sekitar tengah hari, aku mendengar 2 pekerja muda berbincang pelan di belakang gubuk. "Kemarin malam, saya dengar suara dari arah situ," kata salah satunya. "Kayak orang manggil." "Manggil siapa?" tanya yang lain. Ia ragu sejenak. "Kayak nyebut." Kalimatnya terhenti. Aku tidak tahu kenapa, tapi saat itu udara terasa lebih berat. Burung-burung yang biasanya bersuara di siang hari mendadak diam. Pekerja tua itu muncul entah dari mana. "Jangan diteruskan," katanya tegas. 2 pekerja itu terdiam. Salah satunya tertawa gugup. "Belum sempat disebut kok." Pekerja tua itu menatapnya lama. "Hampir pun sudah cukup," katanya. Sore itu hujan turun lagi. Kali ini lebih deras. Kami berteduh di pondok lebih awal dari biasanya. Di dalam pondok suasana tidak tenang. Ada perasaan seperti menunggu sesuatu yang tidak diundang. Aku duduk dekat pintu, menatap keluar. Hujan membuat jalur tambang licin dan gelap. Di sela tirai air, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berdegup lebih cepat. Penanda batu yang hilang, berdiri di tempat lain. Bukan di jalur setapak, bukan di dekat lubang lama, melainkan di tengah area kerja, tempat orang biasanya lalu lalang. Susunannya berbeda, lebih tinggi, dan ada satu batu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Lebih gelap, lebih halus. Aku tidak memberitahu siapapun. Entah kenapa, aku merasa penanda itu tidak ingin diumumkan. Hujan berhenti menjelang senja.
Pekerja tua itu berdiri dan berkata, "Kita tutup hari ini." Saat kami bersiap pulang, salah satu pekerja muda, orang yang hampir menyebut nama tadi, berkata dengan nada kesal, "Kalau begini terus kerjaan gak kelar-kelar. Masa cuma karena..." Ia berhenti. Bukan karena ditegur, bukan karena disela. Ia berhenti karena mulutnya tidak bisa melanjutkan. Aku melihat wajahnya memucat, matanya terbuka lebar, seperti orang yang lupa cara bernafas. Beberapa detik kemudian, ia menarik nafas panjang dan menutup mulutnya dengan tangan. "Saya lupa mau bilang apa," katanya pelan. Tidak ada yang tertawa. Malam itu, aku sulit tidur. Aku mendengar suara dari luar pondok. Bukan langkah, bukan suara orang berbicara. Lebih seperti batu disusun kembali satu persatu dengan kesabaran yang tidak tergesa. Aku tidak berani keluar. Keesokan harinya, kami menemukan sesuatu yang membuat semua orang diam. Semua penanda batu berubah posisi. Tidak satu pun berada di tempat semula. Namun anehnya, tidak ada satupun yang rusak. Seolah tambang itu menyusun ulang aturan sendiri. Pekerja tua itu berdiri lama, menatap susunan-susunan baru itu. Kita sudah terlalu dekat, dan ada yang hampir dipanggil. Aku bertanya pelan, "Apa yang terjadi kalau namanya benar-benar disebut?" Ia menatapku. "Kalau disebut," katanya, "berarti kita menganggapnya tamu. Dan tamu biasanya ingin diperlakukan dengan layak." Aku tidak bertanya apa artinya layak di tempat seperti ini, karena dari caranya menatap penanda batu yang kini tersebar di mana-mana, aku tahu tambang itu sedang menunggu satu kesalahan lagi. Hari itu dimulai dengan terlalu normal. Langit cerah, kabut cepat menghilang. Burung kembali bersuara, seolah hari sebelumnya tidak pernah terjadi. Penanda batu masih berada di posisi baru. Tidak ada yang berusaha mengembalikannya. Semua orang bekerja dengan jalur yang lebih sempit, langkah lebih hati-hati. Namun ada satu hal yang berbeda. Pekerja yang kemarin hampir menyebut nama itu, datang lebih pagi dari biasanya. Ia terlihat lelah, meski mengaku tidur cukup. Wajahnya pucat, matanya seperti kurang fokus. Beberapa kali ia menoleh ke arah bukit, lalu cepat-cepat memalingkan pandangan. Saat istirahat, ia duduk sendirian di dekat tumpukan alat. Aku menghampirinya, berniat menanyakan keadaannya. Sebelum aku sempat bicara, ia berkata pelan, "Semalam saya mimpi. Aku menunggu. Ada yang berdiri di depan pondok, tidak masuk, tidak pergi." Aku menelan ludah. "Kamu kenal siapa?" Ia menggeleng. "Bukan orang, tapi saya tahu dia menunggu saya menyebut sesuatu." Aku tidak bertanya lebih jauh. Siang itu pekerjaan selesai lebih cepat. Matahari belum sepenuhnya condong ke barat, tapi pekerja tua itu memberi isyarat untuk berhenti. Tidak ada hujan, tidak ada alasan cuaca. Namun tak satu pun yang membantah. Saat kami membereskan alat, terdengar suara dari arah jalur lama, jalur yang sudah lama tidak dipakai. Bukan suara runtuhan, bukan suara angin. Lebih seperti seseorang menarik napas panjang di tempat yang kosong. Pekerja tua itu menutup matanya sebentar. "Jangan ditanggapi," katanya. Namun pekerja muda itu, yang semalaman bermimpi, melangkah satu langkah ke depan. "Kalau memang ada," katanya, setengah berani, setengah kesal, "kenapa enggak?" Ia berhenti. Kata berikutnya tidak terdengar jelas. Bukan karena tertelan suara lain, bukan karena diteriaki. Kata itu hilang di tengah udara. Namun semua orang di sana mendengarnya. Bukan dengan telinga, dengan cara yang membuat dada terasa ditekan dari dalam. Burung-burung kembali diam. Angin berhenti. Bahkan suara gesekan alat yang tadi terdengar pun lenyap. Pekerja tua itu bergerak cepat. Ia memegang bahu pekerja muda itu dan membawanya menjauh. "Sudah," katanya pelan tapi tegas. "Cukup." Pekerja muda itu gemetar. Matanya kosong. "Saya nggak bermaksud manggil," katanya. "Saya cuma..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya.
Sore itu kami semua pulang lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang berbicara di jalan. Bahkan suara langkah terasa terlalu keras. Malamnya, hujan turun deras. Aku terbangun oleh suara dari luar pondok. Bukan batu disusun, bukan langkah, melainkan suara tanah ditekan perlahan, seperti ada sesuatu yang berdiri terlalu lama di satu tempat. Aku tidak membuka pintu. Aku hanya duduk dan menunggu sampai suara itu menjauh. Keesokan paginya, pekerja muda itu tidak datang. Kami tidak mencarinya, bukan karena kami tidak peduli, melainkan karena kami tahu pencarian adalah bentuk panggilan. Pekerja tua itu berdiri di tengah area kerja, menatap satu titik di tanah yang basah oleh hujan. Di sana ada bekas pijakan. Bukan sepatu, bukan sandal, lebih lebar, lebih dalam. Namun anehnya, bekas itu tidak menuju kemana-mana. Hanya satu, seolah seseorang berdiri lama di situ, lalu tidak perlu melangkah pergi. Namanya sudah disebut, kata pekerja tua itu. Sekali. Ia menghela napas panjang. Sekarang tambang ini akan menyesuaikan diri. Hari itu jalur kerja berubah lagi. Beberapa lubang ditutup, beberapa area dibiarkan kosong. Tidak ada diskusi. Tambang terasa lebih sempit, bukan secara fisik, tapi seolah ada lebih banyak yang harus dihindari. Aku menyadari sesuatu yang membuatku sulit bernapas dengan tenang. Setelah nama itu terucap, penanda batu tidak lagi berpindah-pindah. Mereka seolah sudah menemukan posisi akhirnya. Dan posisi itu mengelilingi area tertentu. Area tempat pekerja muda itu terakhir berdiri. Pagi itu, tambang terasa berbeda. Bukan karena cuaca, bukan karena jumlah pekerja, melainkan karena tidak ada satupun suara yang terasa bebas. Langkah kaki terdengar terlalu jelas. Batu kecil terdengar seperti gangguan. Bahkan gesekan kain saat orang bergerak terasa mengganggu keheningan. Area yang dikelilingi penanda batu, tempat pekerja muda itu terakhir berdiri, tidak disentuh siapapun. Jalur kerja otomatis berbelok. Tidak ada yang perlu memberi perintah. Semua orang tahu. Pekerja tua itu memanggil kami berkumpul di dekat pondok. Wajahnya lelah, bukan karena kurang tidur, melainkan karena terlalu lama menjaga sesuatu agar tetap seimbang. Hari ini, katanya, kita berhenti. Tidak ada yang bertanya sampai kapan. Ia melanjutkan, bukan berhenti kerja, tapi berhenti mengganggu. Ia menatap ke arah bukit, lalu ke penanda batu yang kini membentuk lingkaran rapi. Tempat ini sudah memberi tanda. Kalau diteruskan, bukan cuma hasil yang diambil. Aku bertanya pelan, tambangnya ditutup? Ia menggeleng. Tambangnya menutup dirinya sendiri. Siang itu kami membereskan alat tanpa suara. Tidak ada yang dibawa pulang selain barang pribadi. Batu sisa ditinggalkan. Jalur tidak dibersihkan. Seolah semua itu bukan milik kami lagi. Sebelum pergi, pekerja tua itu memanggilku ke samping. Kamu dari kota, katanya. Kamu pasti bertanya-tanya kenapa tidak ada aturan tertulis. Aku mengangguk. Ia menatapku lama lalu berkata, karena kalau ditulis, orang akan membacanya keras-keras. Aku merinding. Dan kalau dibaca keras-keras, lanjutnya, yang mendengar bukan cuma manusia. Aku menelan ludah. Nama itu apa sebenarnya? Ia menggeleng pelan. Bukan nama, itu alamat. Kami berdiri lama tanpa bicara. Sebelum aku naik ke kendaraan yang akan membawaku pergi, ia menambahkan satu kalimat terakhir. Ada satu aturan yang tidak pernah kami sebut ke orang luar. Aku menoleh. Kalau sudah pergi dari sini, katanya, jangan pernah ceritakan kambang ini sambil menunjuk arah. Aku tidak langsung paham. Maksudnya? Ia menunjuk ke tanah. Jangan sambil menunjuk, jangan sambil menyebut arah, jangan sambil mengingat jalurnya. Aku mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Perjalanan keluar terasa lebih cepat dari saat aku datang.
Jalan tanah berlalu di balik jendela. Bukit-bukit mengecil. Namun ada satu perasaan yang tidak ikut menjauh. Perasaan bahwa sesuatu memastikan aku benar-benar pergi. Malam itu, aku menginap di kota kecil terdekat. Saat makan malam, seseorang bertanya kemana aku bekerja sebelumnya. Aku hampir menjawab sambil menunjuk arah bukit di kejauhan. Tanganku berhenti di udara. Aku teringat wajah pekerja tua itu. Aku menurunkan tangan. Tambang lama, kataku singkat. Orang itu mengangguk, tidak bertanya lagi. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar singkat. Tidak resmi, tidak detail. Tambang rakyat itu ditutup, bukan oleh pemerintah, bukan oleh perusahaan. Ditutup karena jalurnya tidak lagi bisa dipakai. Tanahnya berubah. Penanda batu ditemukan terlalu dekat dengan pondok. Tidak ada yang berani memindahkannya. Tidak ada korban resmi. Tidak ada laporan hilang. Hanya satu kalimat yang sering diulang orang-orang setempat. Tempatnya sudah penuh. Sampai sekarang, ada satu kebiasaan yang tertinggal padaku. Setiap kali aku menceritakan tempat-tempat yang pernah kutinggali, aku selalu berhenti sejenak sebelum menyebut lokasinya. Aku memastikan tidak menunjuk, tidak menyebut arah, tidak menyebut jalur. Bukan karena aku takut, tapi karena aku belajar satu hal di tambang itu. Ada tempat yang cukup dikenal dengan diingat, dan ada tempat yang jika disebut dengan cara yang salah, bisa menganggapmu masih berada di sana.